Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini kelompok 7 yang beranggotakan saya, Kapli, Wira, Afni dan juga Nafis akan mempresentasikan tentang pembelahan sel. Nah, Share Bang, tariknya. Oke, pembelahan sel terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada mitosis, dan meiosis. Mitosis itu adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung, jadi dia itu langsung tanpa harus melewati tahap-tahap tertentu gitu. Nah, pembelahan sel ini dimulai pertama kali itu ketika kromosom melekat pada membran plasma. Nih, kromosom melekat pada membran plasma. Nah, setelah itu kemudian DNA kromosom itu membantu kromosom untuk direplikasikan. Nah, menjadi 2 di sini kan, ada kromosom 1 dan kromosom salinan. Nah, setelah itu terbentuk membran plasma yang masuk ke dalam ini. Nah, setelah itu membuat membran plasma yang baru. Ininya hasil akhirnya itu menjadi 2 sel anakan. Nah, gitu. Lalu kita ada mitosis. Mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama itu terjadi pada sel somatis atau tubuh. Yang kedua itu menghasilkan 2 sel anak, dan biasanya 2 sel anak itu memiliki genotip yang sama dengan induknya. Selanjutnya itu berfungsi untuk pertumbuhan dan pergantian sel yang rusak. Dan yang terakhir itu dia merupakan bagian dari siklus sel. Lanjut, Pak. Oke, siklus sel. Siklus sel terdiri dari fase interfase dan fase mitosis. Nah, fase mitosis ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada pembelahan. Yang pertama itu ada karyokinesis, ya. Itu pembelahan inti yang meliputi profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Dan yang satunya lagi itu ada sitokinesis. Nah, sitokinesis itu adalah pembelahan sitoplasma yang menjadi dua bagian yang terjadi pada fase interfase yang terakhir, paling akhir dia. Nah, fase interfase itu terjadi paling lama 90% dari siklus sel. Paling lama itu 90% dari siklus sel. Nah, fase interfase itu terbagi menjadi 3. Ada fase G1, ada fase S, dan fase G2. Fase G1 itu tempat untuk pertumbuhan dan pembentukan protein dari organel sel. Nah, setelah itu fase S itu tempat untuk untuk menyalin kromosom. Jadi menjadi penyalinan kromosom itu tapi di fase S. Nah, fase G2 itu adalah fase sel kembali tumbuh dan siap untuk membelah. Nah, saya di sini ada fase mitosis dari profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Yang pertama itu adalah profase, ya. Pada fase profase ini benang kromatin ini benangnya dia itu memendek membentuk kromatid yang akan berpasangan menjadi kromosom. Nah, dan pada fase profase ini membran plasmanya itu mulai menghilang. Dan itu pada fase prometafase dia itu membran nukleusnya mulai terfragmentasi, ya kan? Mulai hilanglah seluruhnya gitu. Nah, sehingga mikrotubula bisa masuk ke dalam membran plasma. Nah, dan setelah itu setiap kromosom dia itu memiliki kinektor yang terletak pada sentromer. Nah, setelah itu mitrokolumbula itu yang ini melekat pada kromosomnya. Setelah itu ada metafase. Metafase itu adalah di sini proses di mana mitrokolumbula terlihat jelas. Tuh, dia terlihat jelas kalau udah di dalam ininya. Nah, terus ya. Setiap kromosom terdiri dari 2 kromatid, ini 2. Setiap kromosom terdiri dari 2 kromatid, dan ini ada ininya apa? Konektornya.
yang berhubungan dengan mikrokordula. Nah, ini tuh area ini disebut dengan ini daerah ini disebut dengan daerah ekuator. Selanjutnya pada tahap terakhir itu tahap yang selanjutnya itu ada anafase. Nah, di sini tuh mikrokordula itu ini memendek sehingga dia menarik kromatid saling berlawanan arah. Jadi ada yang ke bawah ya, gitu. Jadi dua kutub. Oke, kita beralih. Selanjutnya ada telofase. Telofase itu tuh kan dia ini ada fase kan awalnya disatu. Dia ini memecah dua. Nah, dia ini bersifat haploid. Haploid itu dua biji. Nah, itu ya, dua ya. Nah, itu kromatid itu menipis terus memanjang kan. Nah, memanjang terus dia berpecah belah jadi dua. Tuh. Meiosis. Meiosis itu pembelahan sel yang menghasilkan sel anak dengan jumlah sel kromosom itu setengah dari induknya. Tidak kayak mitosis tadi. Setengah dari induk. Iya, setengah. Jadi pada sel gamet atau sel kelamin habis itu menghasilkan 4 buah sel anak, tapi kromosomnya itu setengah dari kromosom induk. Terus itu fungsinya menjaga agar kromosom tidak berlipat ganda. Supaya apa? Supaya spesiesnya jadi nggak hilang lah, jadi nggak punah. Habis itu dimulai dengan replikasi kromosom pada fase interfase. Oke. Jadi di meiosis ini ada dua ya dia. Ada meiosis 1, meiosis 2. Tapi ini semua tuh nyatu. Ya, maksudnya bukan kayak ada dua cara, tapi emang ini tuh lanjutan dari sini habis itu ke sini. Saya kan dia tetap jadi 4. Oke, di meiosis pertama itu ada fase profase. Profase itu dibagi menjadi 5 tahap. Nah, di 5 tahapnya itu ada leptoten, zigoten, pagiten, diploten, dan dikinesis. Coba lanjut, selanjutnya dulu. Nah, profase 1 ini ya, dia mengambil sekitar 90% waktu dari meiosis. Oke, tadi gue bilang ada leptoten, zigoten, pagiten, diploten, dikinesis. Yang pertama leptoten, kromatid menebal membentuk kromosom. Selanjutnya zigoten, kromosom homolog, kromosom homolog mulai berpasangan. Itu kromosom menebal dan ganda pindah sila, kromatid membesar dan memendek. Lalu selanjutnya dikinesis memproduksi menghilang terbentuk suatu gelonggong. Jadi nyatu gitu. Sebelum sini. Nah, oke, profase sudah, ada metafase. Nah, di metafase ini ada tahapan yang namanya ada tetrat nih. Ini tetrat yang ini. Ini tetrat, yang ini ada benang spindel, bidang ekuador, dan juga ada tetrat menempatkan dirinya itu sejajar dengan bidang ekuador. Di bidang ekuadornya sejajar dengan bidang ekuador dan sentromer. Sentromer yang di sebelah sininya, sentromer itu terikat oleh jaring spindel, benang spindel. Benang spindel itu yang ini. Habis itu di anafase 1. Anafase 1 itu si benang spindelnya ini mengecil dan dia menarik tetrat menjauhi kutub sehingga selnya itu jadi sel homolognya itu jadi kepisah gitu. Kromosom homolognya bisa bukan sel. Setelah itu telofase 1. Membran membentuk dua sel. Anakan yang haploid itu 2. Tapi kromosomnya itu masih mengandung belum setengah, masih sama jumlahnya, sama kayak ini. Iya, belum sama. Ada fase-fase meiosis yang kedua nih ya. Meiosis 2. Oh, lanjut. Ya, profase 2 itu kromatid berpisah dari homolognya nih dan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Oke. Ini nih kromatid. Jadi dia tuh berpisah menuju arah yang berlawanan.
dibagian. Terus di metafase 2 itu kromosomnya bergerak menuju bidang ekuator dan sejajar. Ini kan bidang ekuator nih. Jadi sejajar gitu. Ralat profase 2 tadi salah. Profase 2 itu benang kromatinnya itu berubah menjadi kromosom. Tuh. Jadi kan udah nggak ada benang kromatin di sini. Ini berubah menjadi kromosom. Lalu nukleus dan pembelahan enzim menghilang, sentriol terpisah menuju kutub yang berlawanan. Saat gelodong terbentuk di mana dua kutub pembelahan kan. Anafase 2, nah ini. Anafase 2 kromatinnya berpisah dari homolognya. Ini homolog kan. Homolog tuh dia kayak gini nih, X gitu kan. Homolog X berpisah. Cerai kayak gini. Jadi dia berpisah homolognya yang ungu sama ungu kan tadi ungu sama ungu nih. Dia berpisah. Homolognya berpisah dan berat menuju kutub yang berlawanan. Anggap aja lah ini kutub positif ini negatif. Pindah gitu kan. 8. Nah baru di sini itu kebelah lagi dia jadi 4 telofase 2 sama kayak telofase 1. Telofase itu pembelahan dia membelah lagi jadi 4. Tapi di sini dia ini sel induk dan dia kromosomnya tapi hanya memiliki setengah dari sel induknya. Tuh. Dan juga nukleusnya ini yang bulat ini udah ada. Nukleusnya membentuk kayak berarti ini. Tak lanjut. Habis. Ya. Nih, ini bisa difoto teman-teman, guys, everyone. Bukan gua, ini dia. Aduh. Tabel pembeda mitosis meiosis biar lebih mempermudah. Di setiap subbab mitosis meiosis, habis itu ntar ya spermatogenesis oogenesis sama mikro itu juga ada tabel pembedanya, ntar difotoin biar mempermudah. Kan kalau di fase metafase, kalau yang ini dia ini 2 monofat. Ya, jelas kan? Yang mono ini diploid kalau bisa dibelahan, kalau meiosis 2 kali belahan. Dan kalau misalnya mitosis dia tuh nggak setengah sel induk, kalau misalnya atau sama lah ya sel anak sama dengan sel induk ya. Induk sama dengan sel anak kalau mitosis, kalau meiosis itu setengah sel induk. Ya, lanjut deh. Selanjutnya ada gametesis pada hewan. Proses perkembangan sel gamet, gamet itu ovum dan sperma melalui proses spermatogenesis dan oogenesis. Lanjut. Spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sel kelamin jantan atau sel sperma yang terjadi di testis. Spermatogenesis dimulai dengan sel gamet primer mengalami pembelahan dan menghasilkan spermatogonium. Setiap spermatogonium akan mengalami pembelahan mitosis untuk menghasilkan satu spermatid primer. Satu spermatosid primer akan membelah secara meiosis 1 membentuk 2 spermatid sekunder. 2 sel spermatosid sekunder selanjutnya mengalami meiosis 2 sehingga membentuk 4 sel spermatid. Nah, 2 sel spermatid mengalami pematangan membentuk 4 sel spermatozoa yang telah matang. Ini nanti kalau misalkan melihat ya. Nah, yang kedua itu ada oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum yang terjadi di ovarium betina. Oogenesis dimulai dengan sel induk oogonium akan membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer. Oosit primer kemudian membelah secara meiosis 1 menghasilkan satu oosit sekunder ukuran lebih besar yang mengandung sitoplasma lebih banyak dan satu badan keluar 1 yang berukuran lebih kecil. Selanjutnya oosit sekunder dan badan polar 1 akan mengalami meiosis 2. Oosit sekunder akan membentuk satu ootit dan satu badan polar 1, sedangkan badan polar 1 akan membentuk badan polar 2 sebanyak 2 buah. Satu badan polar 1 dan dua badan polar 2 mengalami degenerasi, sedangkan ootit akan berdiferensiasi menjadi satu sel ovum. Nah, selanjutnya ini ada tampil pembeda. Spermatogenesis itu terjadi di testis, terjadi terus-menerus setiap harinya setelah pubertas, menghasilkan 4 sel fungsional berupa sperma dan fluid, menghasilkan jutaan sperma. Sel sperma berukuran sama dengan spermatid dan spermatosit, dimulai dari masa pubertas dan selama hidup. Sedangkan oogenesis terjadi di ovarium, memiliki siklus rutin setiap bulannya setelah masa pubertas. Atau
atau siklus menstruasi, menghasilkan satu sel ovum haploid dan 3 badan keluar yang terdegenerasi atau mati, menghasilkan satu ovum per bulan. Ukuran ovum jauh lebih besar daripada wasit. Dimulai sejak masa pralahir, pasca lahir, pasca pubertas hingga menopause. Lanjut. Di sini ada gametosis pada tumbuhan. Proses pembentukan gamet jantan dan gamet betina melalui tahapan mikrogenesis dan megasporogenesis. Di sini ada mikrosporogenesis, merupakan proses pembentukan gamet jantan yang terjadi di dalam kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat kantung serbuk sari, yang terdapat berbagai sel-sel hidup serbuk sari atau mikrospora yang diploid. Pembentukan mikrospora dalam bulu serbuk sari berasal dari mikroprosit. Mikrogenesis menghasilkan 2 macam inti sebanyak 3 buah inti. Di sini ada tahapan mikrosporogenesis. Sel induk mikrospora akan mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid. Sepasang sel haploid akan membelah secara meiosis 2 4 sel dan menghasilkan 4 sel mikrospora haploid yang berkelompok menjadi 1 atau tetrad. Setiap mikrospora mengalami pembelahan karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti haploid, yaitu inti vegetatif dan inti generatif. Inti generatif membelah secara mitosis sehingga membentuk 2 inti sperma yang dikenal dengan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Yang kedua ini ada megasporogenesis, yaitu gametosis pada alat kelamin betina dinamakan megasporogenesis. Megasporogenesis adalah proses pembentukan megaspora dalam ovulum atau ovarium yang berasal dari megasporosit. Megasporogenesis menghasilkan 4 macam inti sebanyak 8 buah inti. Di sini ada tahapan megasporogenesis. Pertama yaitu proses megasporogenesis dimulai dari pembelahan meiosis 1 dan 2. Sel induk megaspora diploid menghasilkan 4 sel megaspora yang dihaploid. Pada tumbuhan Angiospermae hanya 1 megaspora yang fungsional, sedangkan 3 lainnya ini degenerasi. Selanjutnya 1 sel megaspora atau haploid mengalami 3 kali pembelahan mitosis berturut-turut menghasilkan 8 sel megaspora di dalam gametofit betina. 8 sel tersebut tersusun menjadi 3 sel antipoda, 2 inti kutub atau inti kandung lembaga sekunder, 1 sel ovum dan 2 sel sinergit. Ini ada tabel pembedanya antara mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Yang mikrosporogenesis terjadi di kepala sari, megasporogenesis terjadi di bakal buah atau ovarium, mengalami 2 kali karyokinesis, mengalami 3 kali karyokinesis, menghasilkan 4 hidup pada meiosis 2, menghasilkan 1 sel hidup dan 3 lainnya mengalami degenerasi. Hasil akhir pembuluh serbuk sari dengan 3 inti yaitu 1 inti generatif 1, 1 inti generatif 2, 1 inti vegetatif. Hasil akhir berupa kantong embrio yang terdiri dari 8 inti yaitu 1 ovum, sel telur, 2 sinergit, 2 inti kandung lembaga, dan 3 antipoda. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau ditanyain? Wajib sih, bukan ada lagi. Mau nanya, kenapa di spermatogenesis itu bisa menghasilkan jutaan sperma, sedangkan di oogenesis itu cuma bisa menghasilkan satu ovum per bulannya? Itu ada penjelasannya nggak? Kelompok 4
karena sperma itu kalau bisa lebih banyak bisa makan sayur atau buah yang banyak untuk menghasilkan sperma yang banyak. Sedangkan kalau ovum kenapa bisa sebulan sekali itu karena ketiga ovum tidak berkembang tapi menghilang menjadi bakal ovum selanjutnya. Menghilang, dia nggak satu doang ya. Tiga, itu buat bakal ovum selanjutnya mungkin buat 2 bulan ke depan. Langsung aja gue. Kayaknya gitu sih. Tadi kelompoknya siapa bang? Kelompoknya Ali. Kelompok Ali. 4. Ini pertanyaan simpel. Kan meiosis dibagi menjadi 2 fase. Ada meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, tapi ini kan meiosis 2 itu lanjutan dari meiosis 1. Nah, itu juga pembelahannya sama semua. Sama. Kenapa dia dibagi menjadi 2? Apa faktor yang membagi dia? Oke, selanjutnya gue mau jawab pertanyaan dari kelompok Stepeng. Kelompok Abio, kelompok 8. Jadi pertanyaannya tadi kan, kenapa di pembelahan meiosis ya? Ada 2 kan, kenapa nggak 1 baik? Gampang aja. Faktornya itu karena di si selnya ini, si kromosomnya ini tuh dia nggak bisa satu ini doang, nggak bisa sekali proses doang. Jadi dia itu sebenarnya ngelakuin 2 proses meiosis. Itu dikarenakan pada pembelahan pertama dia belum bisa memisahkan kromosomnya. Ya itu, karena dia belum bisa memisahkan kromosomnya, makanya dia 2 kali. Iya bang, itu. Apa yang terjadi pada pembelahan mitosis jika mengalami kegagalan? Terus dan pada tahap apa biasanya mengalami kegagalan? Jelasin ya juga penyebab dari kegagalan tersebut. Mau jawab bang? Ya, nih, jawab nih. Kelompok siapa bang? Oh, kelompok mana no? Kelompoknya siapa namanya? Itu. Marta, ya kelompok 5. Ya kelompok 5 mantap. Jadi pertanyaan pertamanya apa? Apa yang terjadi kegagalan pada proses mitosis? Oke, pada proses mitosis kita kalau misalkan terjadi kegagalan, dia itu kan menghasilkan sel nih dengan jumlah kromosom. Jadi dia itu akan menghasilkan sel yang dengan jumlah kromosom yang tidak sesuai dengan yang harusnya gitu loh. Nah jadi nanti dia akan mengakibatkan mutasi itu. Nah terus pertanyaan kedua apa? Tahap apa yang biasanya mengalami kegagalan? Yang ketiga? Penyebab kegagalan tersebut. Oke, penyebab kegagalan itu ini masuknya kromosom yang abnormal. Jadi kayak yang kromosom yang gak sempurna gitulah. Jadi nggak ada tempat pastinya di mana dia itu rusak. Tapi itu kegagalan itu penyebab utamanya itu karena kromosom. Jadi di mana aja bisa, kalau misalkan dari kromosom yang udah rusak nih dari awal, itu pasti udah bakal gagal. Jadi nggak ada tempat pastinya di mana. Dan wah. Jadi kan tadi itu spermatogenesis itu tuh kan terjadinya dari masa pubertas sampai seumur hidup. Sedangkan buat oogenesis itu terjadinya di pralahir, dari lahir sampai menopause kan. Itu kenapa? Ya karena Yang kenceng Bang Bis. oogenesis itu mengalami masa menopause. Menopause itu tidak bisa diganggu gugat karena faktor umur. Nah, itu Nasya. Paham? Jadi kesimpulan dari PPT kami ini, PPT kami itu kan ngebahas tentang pembelahan sel yang terjadi pada tubuh manusia, hewan, tumbuhan segala macam ya. Jadi itu dibagi jadi 3 segmen kan. Ada mitosis, meiosis, gametogenesis pada hewan, gametogenesis pada tumbuhan. Jadi kesimpulannya itu adalah pembelahan sel yang difungsikan untuk supaya organel sel, maksudnya badan kita tuh tetap berfungsi sebagaimananya itu sih. Ya, intinya kami itu kesimpulannya membahas tentang pembelahan sel, baik itu meiosis, mitosis, spermatogenesis, oogenesis, mikrogenesis, dan lainnya. Ya, jadi kan di proses fase-fase meiosis itu ada
ada 8 tahap. Nah, di tahap pertama itu kan ada profase 1. Tadi disebutin profase 1 itu mengambil 90% waktu meiosis. Nah, kenapa profase 1 tuh bisa mengambil waktu sekitar 90% waktu meiosis, sedangkan masih ada 7 tahap lagi yang belum dilakukan. Dan di tahap kelima pun itu adalah tahap profase, walaupun dia profasenya profase 2. Oke, buat kelompoknya Hafiz. Jadi gini, tadi kan pertanyaannya kenapa profase 1 itu memakan waktu hampir 90% kan ya daripada proses lainnya, atau bahkan kan kita tahapan meiosis itu ada 2 kali kan, karena untuk dari sel gamet dia dan untuk kromosom itu nggak bisa sekali doang, harus 2 kali kan. Nah, kenapa profase 1 memakan waktu 90%? Karena di profase 1 itu ada tahapan lagi, bis. Di profase 1 ada 5 tahapan untuk membentuk kromosom. Ada tahapan lipoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Ya, karena ada 5 tahapannya lagi di dalam fase profase 1. Di profase 2 nggak ada tahapan itu lagi. Langsung. Sporogenesis sama megasporogenesis itu terjadi karyogenesis. Nah, karyogenesis itu apa? Di sini kami menjawab dari pertanyaan kelompok Fahmi, yaitu kelompok 2. Karyogenesis adalah proses pembagian materi inti yang terdiri dari beberapa fase, yaitu profase, metafase, dan profase. Oke, mungkin sekian pertanyaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan ini dulu, soalnya ada video pembelahan sel, jangan tonton gitu. Ya. Berapa kok? Ya, videonya ya. Itu udah masuk pakai video. Enggak tahu. Udah biar lanjutin kok. Ganti ya, Win. Habis itu meiosis itu. Hah?